Selamat datang para penjelajah sejarah. Kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang penguasa, yang telah mencatatkan namanya dalam lembaran sejarah sebagai salah satu raja terkaya yang pernah ada. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Cerita Mansa Musa dimulai di Mali. Sebuah kerajaan yang berada di jantung Afrika Barat, tepatnya pada tahun 1280. Mansa Musa adalah cucu dari Sundiata Keita, yang dianggap sebagai pendiri Mali dan merupakan putra dari Fagalaye, saudara dari Mansa Abu Bakar II. Mansa Musa tumbuh dan besar di lingkungan keluarga bangsawan. Meskipun masa kecilnya tidak begitu berbeda dari anak-anak lainnya, namun, fondasi keberanian dan tekadnya sudah terbentuk sejak ia masih kecil. Musa tumbuh dengan penuh rasa tanggung jawab dan cinta, yang kemudian menjadi aspek penting dalam kisah tentang perjalanannya yang luar biasa. Prestasi besar Mansa Musa terletak pada keberhasilannya dalam mengambil alih kepemimpinan Mali setelah kematian Mansa Abu Bakar II. Pada saat itu, Mali adalah kerajaan yang makmur dan kuat. Namun, takdir kerajaan ini berubah ketika Mansa Abu Bakar II memutuskan untuk menjelajahi Samudra Atlantik dengan ambisi untuk menemukan ujung dunia. Keadaan di Mali menjadi penuh ketidakpastian. Pamannya meninggalkan kursi kepemimpinan, dan pertanyaan siapa yang akan mengambil alih, menjadi sangat penting. Inilah saat ketika Mansa Musa naik tahta dan dengan itu dimulailah salah satu periode paling penting dalam sejarah Mali. Pada awal masa pemerintahannya, Mansa Musa menyadari bahwa ia akan menghadapi berbagai macam tantangan. Meskipun Mali adalah kerajaan yang makmur, akan tetapi dengan kekayaan dan pengaruh yang mereka miliki, akan banyak pihak luar yang mengincar wilayah ini. Ketegasan dan ketajaman pemikiran Mansa Musa dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kerajaan di tengah ancaman yang datang dari berbagai arah. Salah satu ciri utama kepemimpinan Mansa Musa adalah kemampuannya dalam membuat keputusan-keputusan bijaksana. Keputusannya dalam mengelola masalah internal, seperti pemerataan pajak dan distribusi sumber daya membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Mansa Musa bukan hanya penguasa yang berani, tetapi juga memiliki visi yang luar biasa. Selama masa pemerintahannya, ia melihat Mali memiliki potensi yang besar. Visinya untuk mengembangkan Mali menjadi pusat perdagangan dan budaya, adalah salah satu faktor kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhan kerajaan tersebut. Perjalanan Mansa Musa sebagai pemimpin Mali adalah bukti nyata bahwa keberanian, ketegasan dan visi yang luar biasa, adalah kunci untuk mencapai prestasi besar dalam dunia kepemimpinan. Ia tidak hanya mewarisi tahta kerajaan yang makmur, tetapi juga menjadi penguasa yang berpengaruh dan mengubah sejarah Mali. Pada awal masa pemerintahannya, Mansa Musa memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran dan berhasil merebut banyak wilayah baru. Kota-kota seperti Timbuktu, Gao, dan Jenne menjadi bagian dari wilayah kerajaan Mali. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, Mali mencapai puncak kejayaannya. Negara ini menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkaya di Afrika Barat. Pengaruhnya meluas dari gurun Sahara hingga hutan-hutan di selatan. Mali bukan hanya pusat perdagangan tetapi juga pusat ilmu pengetahuan dan budaya yang berkembang pesat. Kota-kota seperti Timbuktu berkembang menjadi pusat literasi dan pengetahuan yang menarik para sarjana dan penulis dari seluruh dunia. Perjalanan Haji Mansa Musa adalah salah satu kisah yang paling mengesankan dalam sejarah Islam.
Ia berangkat pada tahun 1324 Masehi, dan membawa ribuan pengikut, termasuk musisi, pelayan, dan pengawal. Hewan ternak seperti unta dan kuda juga dibawa untuk membawa persediaan. Salah satu hal paling mencolok dari perjalanan Haji Mansa Musa adalah jumlah emas yang dibawanya sekitar 100.000 pound. Setiap kali ia berhenti di suatu kota atau kerajaan, ia dengan murah hati memberikan emas kepada penduduk setempat. Hal ini tidak hanya menunjukkan kemegahannya tetapi juga mempengaruhi ekonomi di tempat-tempat yang ia kunjungi. Bahkan, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa perjalanan ziarah Mansa Musa telah memicu inflasi di beberapa kota. Perjalanan ziarah Mansa Musa tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada sosial dan agama. Selama perjalanan ziarahnya, Mansa Musa tidak hanya memberikan emas, tetapi juga membangun masjid-masjid yang indah. Salah satunya adalah Masjid Agung di Timbuktu. Selain itu, ia mendirikan madrasah-madrasah yang mendukung pendidikan dan agama. Mansa Musa juga membawa banyak ulama dan penulis Muslim yang kemudian membantu memperkaya literatur Islam di wilayah Mali. Hal ini membantu mengukuhkan Islam sebagai agama utama di Mali, dan juga mempengaruhi penyebaran Islam di Afrika Barat. Mansa Musa meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Afrika dan dunia Islam. Perjalanannya yang luar biasa dan kemurahan hatinya telah menjadi salah satu cerita paling mengesankan dalam sejarah peradaban manusia. Ia memperkenalkan Mali kepada dunia luar dan membantu memajukan agama Islam di wilayahnya. Kepemimpinan yang bijaksana, investasi dalam pendidikan dan arsitektur yang megah adalah bukti nyata dari warisannya yang berharga. Mansa Musa adalah salah satu tokoh yang membuktikan bahwa kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari kekayaannya, tetapi juga dari cara ia menggunakan kekayaannya untuk kebaikan orang lain. Semoga kisah ini akan terus mengilhami generasi-generasi yang akan datang untuk meneruskan warisan kebijaksanaan, kemurahan hati, dan visi yang tak terbatas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalam.